Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok atas nama Cindy Arsida Putri dengan NIM 235333733 dan saya Intan Arimapriyanti dengan NIM 235333732. Kelompok kami akan membahas tentang materi interpolasi. Pengantar interpolasi. Interpolasi adalah proses matematika yang digunakan untuk memperkirakan atau mendapatkan nilai fungsi di antara sekumpulan titik-titik data yang sudah diketahui. Titik-titik data tersebut biasanya dihasilkan dari pengukuran eksperimen dan pengamatan yang memiliki nilai-nilai diskrit, yang artinya hanya diketahui di beberapa lokasi tertentu saja. Tujuan utama interpolasi adalah membangun sebuah fungsi halus yang dapat mengisi nilai-nilai di antara titik-titik data yang terbatas tersebut. Fungsi ini kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai fungsi asli pada titik-titik yang belum diukur, sehingga memberikan gambaran atau prediksi yang lebih lengkap dari data yang tersedia. Jenis-jenis interpolasi: 1. Interpolasi linear. 2. Interpolasi kuadratik. 3. Interpolasi polinom Newton. 4. Interpolasi Lagrange. Interpolasi linear adalah metode interpolasi paling sederhana yang menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Jika diketahui dua titik x0, y0 dan x1 dan y1, nilai interpolasi di antara keduanya untuk x di antara x0 dan x1 dihitung menggunakan rumus garis lurus, yaitu y sama dengan y0 ditambah y1 min y0 per x1 min x0, lalu di sampingnya x min x0. Metode ini sangat efektif untuk data yang berubah secara linear dan memberikan estimasi cepat, tetapi tidak cocok untuk fungsi yang memiliki kelengkungan tinggi karena hanya menghubungkan titik-titik secara linear tanpa memperhitungkan perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik menggunakan polinomial derajat 2 yang melewati 3 titik data untuk memperkirakan nilai fungsi di antara titik-titik tersebut. Misalkan 3 titik data polinomial kuadratik adalah Px sama dengan A0 plus A1 buka kurung x min x0 plus A2 buka kurung x min x0 x min x1 dengan koefisien diperoleh dengan syarat Pxi sama dengan yi untuk i sama dengan 0,1,2. Metode interpolasi kuadratik memberikan hasil aproksimasi yang lebih baik karena mampu mengikuti pola data yang melengkung sehingga prediksinya lebih akurat. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu perhitungan lebih kompleks dan dapat kurang stabil jika titik data terlalu banyak atau tidak tersebar merata, sehingga rawan menghasilkan osilasi yang tidak diinginkan. Interpolasi polinom Newton. Metode interpolasi menggunakan bentuk polinom berdasarkan beda terbagi memudahkan pembaruan polinom jika data baru ditambahkan. Berikut rumusnya. Pn buka kurung x sama dengan f x0 ditambah f buka kurung x0, x1 buka kurung x min x0 tambah f x0, x1, x2 buka kurung x min x0 dan seterusnya. Interpolasi polinom Newton memiliki keunggulan utama berupa kemudahan pembaruan polinom saat menambah data baru dan komputasi yang lebih efisien dan serta stabil. Namun, metode ini bisa menjadi rumit jika jumlah titik sangat banyak dan kuadrat beda terbagi yang salah dapat menyebabkan ketidakakuratan pada polinom hasil interpolasi. Yang selanjutnya yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu metode interpolasi polinomial yang menggunakan basis polinomial Lagrange untuk membentuk polinomial interpolasi. Rumusnya yaitu Px sama dengan sigma n1 sama dengan 0 yi kali li x. Kelebihan yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak perlu menyelesaikan sistem persamaan linear,
dengan kekurangan kurang efisien untuk jumlah titik yang sangat besar. Jika ada penambahan titik baru, seluruh polinominal harus dihitung ulang. Contoh kasus 1. Dalam bidang kesehatan anak, dokter dan orang tua sering memantau pertumbuhan anak melalui grafik tinggi badan terhadap usia. Misalnya, berdasarkan data klinis diketahui bahwa pada usia 4 tahun, seorang anak memiliki tinggi badan 95 cm dan pada usia 6 tahun tingginya mencapai 115 cm. Namun, data untuk usia 5 tahun tidak tersedia. Untuk memperkirakan tinggi badan anak pada usia tersebut digunakan metode interpolasi linear karena pertumbuhan tinggi pada rentang usia tersebut cenderung stabil dan dapat didekati dengan garis lurus. Solusi kasus 1 dengan rumus manual diketahui x0 sama dengan 4, fx0 sama dengan 95 dan x1 sama dengan 6 yaitu umurnya, terus f buka kurung x1 sama dengan 115 dan x adalah 5 yang dicari. Terus rumus interpolasi linear ada di sebelah kanan yaitu fx sama dengan fx0 tambah x min x0 per x1 min x0 dikali f buka kurung x1 min fx0. Substitusinya ada di sini yaitu f5 sama dengan 95 tambah 5 kurangi 4 per 6 kurangi 4 dikali 115 min 95. Lalu F5 yaitu umurnya 5 tahun sama dengan 95 ditambah 1/setengah dikali 20. Lalu F5 sama dengan 95 tambah 10 sama dengan 105. Perkiraan tinggi badan anak pada usia 5 tahun adalah 105 cm. Lalu ini adalah solusi kasus dengan menggunakan kode program C++, yaitu di sini adalah kodenya, di mana umur anak tadi dituliskan ke dalam integer main float umur 1 sama dengan 4, lalu tingginya tadi adalah 95. Setelah itu bawahnya adalah umur 2 yaitu dengan umur 6 tahun, tinggi 2 sama dengan 115. Lalu umur prediksinya yang akan kita cari adalah umur 5 tahun. Setelah itu, di sini adalah rumusnya. Tinggi prediksi sama dengan interpolasi linear, yaitu isinya adalah umur 1, lalu umur 2, lalu tinggi 2. Tinggi 2. Lalu umur prediksi yaitu 5. Setelah itu di sini adalah bagian code-nya, berisikan adalah fixed set precision. Lalu di bawahnya ini adalah tulisan yang akan muncul pada ketika outputnya dijalankan. Dan di sini di bawahnya ini adalah outputnya. Perkiraan tinggi anak usia 5 tahun adalah 150 cm. Yaitu selanjutnya contoh kasus 2. Intan sedang melakukan pengamatan suhu air di laboratorium pada beberapa waktu berbeda. Data yang ia catat sebagai berikut, yaitu menit ke-5 yaitu suhunya 30 derajat, menit ke-10 suhunya 35 derajat, dan menit ke-15 yaitu suhunya 45 derajat. Nah, Intan ini ingin memperkirakan suhu air pada menit ke-12 menggunakan interpolasi polinom. Jadi penyelesaian kasus 2 ini menggunakan kode program Python, yang mana input data ketik x min y itu dan nilai xp dengan yang dicari. Yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien menggunakan metode David difference dan simpan di array A. Selanjutnya evaluasi polinomial dengan skema Horoner terbalik dengan rumus Px sama dengan A0 plus A1 sama buka kurung x min x0 plus A2 buka kurung x min x0 dan seterusnya. Jadi nanti jika x, maksudnya x ini
sama dengan 5,10,15 dan Y 30,35,45. Jadi XP nya maksudnya XP itu data yang dicari di menit ke-12. Jadi nanti perkiraan suhu pada menit ke-12 yaitu 40 yaitu 40,5 derajat Celcius. Berikut penjelasan dari kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.